Kewajiban untuk adil Assalamualaikum dalam warahmatullahi pernikahan. wabarakatuh. Surah An-Nisa Kita lanjut pada surat An-Nisa 127 ayat sampai 127. 134. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Mereka di sini disebut sebagai anak yatim. Kita lihat pada surat An-Nisa ayat 2 dan 3. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 127. Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika menjadi ahli waris, sekaligus wali seorang perempuan yatim. Ia menggabungkan seluruh hartanya dengan harta perempuan tersebut. Bahkan ia ingin menikahi perempuan itu dan enggan harta perempuan itu jatuh ke tangan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari ayat 127 ini, menurut adat Arab jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik dinikahi dan diambil hartanya, jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalangi nikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini. Adat Arab jahiliyah adalah banyak wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya. Jika ia cantik, dinikahi untuk diambil hartanya. Jika wajah perempuan yatim itu buruk, dilarang untuk menikah dengan orang lain, dengan harapan agar harta tetap bisa dia kuasai. Atas larangan ini turunlah ayat 127, ayat 128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuk atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusuk dan sikap tak acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 128. Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Jam'ah yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraikan Rasulullah. Saudah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada Aisyah. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Ayat 129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada wanita yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 129. Ibnu Abu Mulaikah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Rasul sangat mencintainya, melebihi kecintaan beliau terhadap para istri yang lain. Beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana perintah Allah. Maka itu Rasul berdoa, ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuanku yang ada pada diriku. Jangan kau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Atas perkataan Rasulullah ini ketika menjalankan giliran kepada salah satu istrinya, yaitu Aisyah, janganlah kau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku. Kemudian Allah mengatakan, karena itu jangan kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya tidak ada kecenderungan kecintaan pada salah satu istri. Kita harus memperbaiki kecurangan tersebut dengan cara memelihara diri dari kecurangan. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 130. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha bijaksana. Ayat 131. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ayat 132. Dan milik Allah lah
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Ayat 133. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Ayat 134. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di sini Allah memperingatkan berulang kali ayat 131 bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ayat 132 kembali diulangi, demikian juga apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah lah sebagai pemeliharanya. Ayat 133, jika Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya semua manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Ini adalah peringatan bagi kita. Di ayat 134, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang penegak keadilan. warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa Kita lanjut pada surat 135 An-Nisa sampai ayat 149. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan ataupun kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 135. As-Suddi mengatakan bahwa suatu hari seorang kaya dan seorang miskin yang sedang bersengketa datang menghadap Rasulullah. Ternyata Rasul lebih membela orang yang miskin. Beliau beranggapan bahwa orang yang miskin tidak mungkin akan menjalimi yang kaya. Atas sikap Rasul ini, Allah menegur beliau melalui ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Di sini kita lihat Rasulullah salah dalam memutuskan perkara. Rasulullah membela yang miskin karena beranggapan tidak mungkin orang miskin menjalani orang yang kaya. Atas sikap Rasul ini, Allah menegur beliau melalui ayat ini. Contoh lain, hari ini kita sebagai orang beriman ataupun sebagai muslim ataupun sebagai berkeluarga, bertetangga, terkadang kita diminta untuk menjadi saksi, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang tua ataupun kaum kerabat. Maka janganlah kita mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, ataupun karena kepentingan-kepentingan kita, tetapi bersaksilah kita karena Allah. Karena dalam surat ini disebutkan, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dalam membela ini atau memberi kesaksian ini, kita tidak boleh membawa kepentingan diri kita, tetapi kita bersaksi untuk kebenaran dan untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang ini tersesat sangat jauh. Ayat 136 ini banyak berisi tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, yang disampaikan kepada malaikat-malaikatnya, percaya pada hari kemudian, yang isinya adalah rukun iman. Kemudian ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini disampaikan bahwa ada orang yang beriman, lalu menjadi kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya. Artinya dia murtad 2 kali. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ayat 138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ini berita kepada kaum orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat 139. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olokkan
oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Ayat 141. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Ayat 141 ini kelihatan di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang bermuka dua. Ketika orang Islam mendapatkan kemenangan, ia berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka juga berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Di sini kelihatan mereka bermuka dua. Inilah yang dimaksud di sini sebagai orang-orang munafik. Ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ayat 143. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman. Dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Di sini orang-orang munafik itu tidak termasuk kepada golongan kafir, tetapi tidak juga termasuk pada golongan beriman, sehingga kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Ayat 144 ini menyatakan kepada kita sebagai orang beriman, jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Allah juga menanyakan kepada kita, apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Artinya Allah sangat membenci kepada kita sebagai orang beriman menjadikan mereka sebagai orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ayat 145 ini menjelaskan orang munafik itu akan ditempatkan pada neraka paling bawah. Orang munafik ini dikatakan di ayat 143 tadi, dia tidak dikatakan orang beriman, tidak juga dikatakan orang kafir, tetapi dalam statusnya mereka adalah orang Islam. Ayat 146. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah mensyukuri, maha mengetahui. Ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dijalimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak menyukai perkataan yang buruk, kecuali itu disampaikan oleh orang yang dijalimi. Ayat 149. Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah maha pemaaf, maha kuasa. Asbabun Nuzul ayat 148-149. Mujahid mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki yang bertamu ke salah satu penduduk Madinah. Ia mendapat perlakuan yang kurang baik dari tuan rumah. Saat bertamu ke penduduk yang lain, ia menceritakan perilaku kurang baik tuan rumah yang pertama tadi. Ia memuji tuan rumah yang kedua ini. Hadis riwayat Hanad Ibnu Sirri. Ini berkaitan dengan menyembunyikan keburukan orang lain ataupun memaafkan kesalahan orang lain. Itu lebih baik. Demikian akhir ayat 149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.